teman-teman semua, apa kabar? Masih di rumah masing-masing kan? Iya. Ada yang bosan nggak di sini? Waduh, nggak bisa ke mall, nggak bisa main keluar ya. Tapi kita patut mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan. Jadi, mari kita teman-teman saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Ada satu nyanyian untuk Tuhan kita. Kita akan pujikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur, kita mau berterima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita ulangi bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bersama-sama kita katakan, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita mau satu dalam doa ya teman-teman. Dilipat tangannya, kita tutup mata, berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik, karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, Tuhan sudah mengizinkan kami boleh tetap bersekolah, boleh tetap melakukan aktivitas kami, boleh diberikan kekuatan, kami boleh tidur dengan baik, makan dengan cukup. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Tuhan selalu baik terhadap setiap kami anak-anak-Mu. Sudah sepantasnya kami sebagai anak-anak-Mu untuk melayani Tuhan melalui setiap suara kami, melalui sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan mau perlengkapi setiap kami agar kami boleh tetap menjadi prajurit-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan dan selalu mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan tolong ya Bapa, agar semuanya
boleh baik bagi setiap masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yeay, kita siap untuk muji Tuhan ya. Satu pujian dari musik ya, boleh ya? Apa? Lebih dari pemenang. Yes, kita lebih dari pemenang teman-teman. Kita harus berani, kita harus boleh maju terus untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lebih dari pemenang ya, dalam segala perkara. Bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih apa? Pemenang. Yes. Kita ulangi bersama-sama. Bersama-sama ya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Masih semangat? Satu pujian lagi yang mengatakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Yuk. Bersama-sama ya, kita semangat memuji Tuhan. Mari semua kita katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kemuliaan-Mu buatku tumbuh setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan tambah di dalam-Mu Tuhan. Kita ulangi bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
kemuliaan-Mu buatku tumbuh setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Ku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ku kan nambah di dalam-Mu Tuhan. Kita aman di dalam Tuhan. Amin. Wah, kurang denger. Amin. Ya. Saatnya teman-teman kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Kita mau mengerjakan setiap apa yang Tuhan mau berikan, dan kita boleh memancarkan terang itu untuk sekeliling kita. Mari kita bersama-sama kita pujikan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan. Terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah di dalam-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kita mau ulangi pujian ini. Kita mau katakan, setiap harga yang harus kubayar, setiap harga yang harus kubayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan. Terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah di dalam-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kita mau ulangi sekali lagi. Ku mau bercahaya, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang
Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah di dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kita mau satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh berani memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, perlengkapi, pakai setiap telinga kami, mata kami, dan semua anggota tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Wah, Cici di sini senang melihat adik-adik semangat dalam memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang dua murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes. Nah adik-adik, untuk itu duduk yang manis ya. Mari kita saksikan cerita firman Tuhan hari ini. Selamat menyaksikan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka
tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video firman Tuhan hari ini. Setelah hari Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus senang sekali bersaksi. Mereka bersaksi menceritakan Tuhan Yesus ke semua orang. Dan Tuhan Yesus memakai mereka untuk melakukan mujizat seperti cerita firman Tuhan minggu lalu. Ada yang ingat cerita firman Tuhan hari minggu lalu tentang apa? Iya, benar. Cerita firman Tuhan minggu lalu adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, setelah Petrus menyembuhkan orang lumpuh, Petrus dan Yohanes juga bersaksi ke semua orang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan karena kesaksian mereka, banyak orang bertobat. Banyak orang bertobat. Dan akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, ada para imam-imam yang tidak senang melihat perbuatan Petrus dan Yohanes. Karena apa? Petrus dan Yohanes menceritakan tentang Tuhan Yesus ke semua orang. Karena kesaksian mereka atau karena cerita mereka, banyak orang mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan jumlah mereka semakin banyak. Setiap hari semakin banyak. Karena kesaksian mereka, orangnya bertambah banyak yang mengikut Tuhan Yesus. Sehingga membuat hati imam itu merasa marah. Imam-imam itu marah, adik-adik. Sehingga para imam itu menangkap Petrus dan Yohanes dan mengadili mereka. Dan mereka juga diancam untuk tidak mengajarkan lagi dan untuk tidak menceritakan lagi tentang Tuhan Yesus ke semua orang. Tetapi Petrus dan Yohanes tetap menceritakan ke semua orang. Dan Petrus dan Yohanes berani menjawab mereka. Dan mereka tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus ke semua orang. Mereka tetap menceritakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa sih yang dapat kita contoh dari Petrus dan Yohanes? Nah, kita bisa lihat bahwa Petrus dan Yohanes berani bersaksi, berani menceritakan tentang Tuhan Yesus ke semua orang. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Mulai hari ini kita belajar bersaksi. Meskipun kita masih kecil, kita mau belajar bersaksi. Tidak usah panjang-panjang, pendek saja kata-katanya, nggak apa-apa. Yang penting kita berani bersaksi, berani menceritakan tentang
Tuhan Yesus, berani menceritakan tentang kebenaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jikalau ada adik-adik yang mau bersaksi, adik-adik boleh kirim video kalian ke Cece. Dan Cece akan putar video itu minggu depan. Oke adik-adik, jikalau ada kesaksian boleh dikirim ke Cece. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada 1 Yohanes 5 ayat 10a. 1 Yohanes 5 ayat 10a yang berbunyi, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. 1 Yohanes 5 ayat 10a. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah antara satu sama yang lain. Tapi Tuhan Yesus, berkati kami semuanya Tuhan. Berkati kami dalam sekolah kami, berkati kami dalam keluarga kami. Berikan kesehatan buat kami semuanya Tuhan, agar kami selalu sehat. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang berani bersaksi, yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, supaya semua orang dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.